Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi dzunudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang hari ini atas izin Allah, siapapun yang hadir di tempat ini, di Masjid Taqwa ini, tentunya sudah diatur oleh Allah siapa yang dipilih Allah hadir hari ini di sini. Saya mau nanya gini Bapak Ibu, pertanyaan sederhana. Seandainya Bapak Ibu punya niat ingin kemari, niatnya sudah betul-betul punya keinginan kuat ingin kemari, tapi Allah bilang, aku nggak izin kamu di situ nyampe. Kira-kira nyampe nggak di sini? Nyampe nggak Bapak Ibu? Enggak, pasti enggak ya. Terus saya balik nih gini, Allah, kita punya mau, ya, kita nggak punya keinginan misalnya nih, kita nggak punya keinginan, tapi Allah mau kita itu di sini. Kira-kira nyampe nggak di sini? Nyampe. Jadi sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu hadir di tempat ini, izin ya Bapak Ibu. Jadi kalau gitu, ini maunya siapa sebenarnya Bapak Ibu nyampe di sini? Serius. Jadi Bapak Ibu, bismillah, karena kajian saya cenderung lebih ke tauhid, jadi kita membahas itulah ya, insyaallah. Baik, adik-adik udah bisa kondusif ini? Kalau sudah? Kalau sudah agak seliweran depan mata. Sudah? Baik Bapak Ibu, siapapun yang dipilih Allah hari ini, antara yang terpilih hadir dan yang tidak terpilih hadir di sini, semuanya sudah diatur oleh Allah. Bahkan wallahi, duduk Bapak Ibu, duduk di mana, di karpet yang mana, pakai baju apa, duduknya di sebelah siapa, senderan di tembok yang mana, tadi jalan kemari nempel debu yang mana, itu sudah diatur oleh Allah sebelum acara ini dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu duduk di sini seperti ini, posisinya sudah diatur oleh Allah. Jadi kalau saya pengen cerita sedikit, sebetulnya ini Ustadz Aidil dan saya malam ini terjadwal di Masjid Aisyah Dar Fatimah Binjai. Tapi ba'da maghrib tadi badan saya kurang enak badan, saya putuskan tidak bisa hadir, dan insya Allah mereka tetap berjalan, sudah ada yang menggantikannya. Tapi saya mau nanya, 5 menit sebelum azan Isya masuk telepon ke saya menggantikan Ustadz Aidil. Saya mau nanya, ini yang buat skema ini siapa? Allah. Kok bisa niat saya memang setiap malam Sabtu umumnya kalau malam keberapa itu di sana lah, pas tepat malam inilah. Tapi itu tadi, ternyata saya dipilih Allah di mana nih? Kita ketemu di sini. Nah, kalau gitu Bapak Ibu, sekarang silakan kita renungkan bareng-bareng. Kalau yang terpilih saya, ibu, bapak semua hadir di sini dipilih oleh Allah,
Sekarang tanyakan dalam hati masing-masing, kenapa ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih hadir di sini. Jadi saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kira-kira kenapa ya sekian banyak orang yang tahu acara ini, sekian banyak orang yang pingin datang kemari, atau ada mungkin yang hari ini pengen banget datang kemari, tapi hasilnya apa? Allah nggak izinin. Ada aja alasan membuat Allah itu nggak mau dia sidik. Terus bagaimana dengan kita yang dipilih Allah hadir di sini? Kira-kira saya mau nanya, Bapak Ibu, izin, mohon maaf lahir batin, kita yang hadir di sini, antara yang tidak hadir, bagus yang mana? Serius, ini memang kayaknya nanyanya biasa, tapi sebenarnya bisa jadi jebakan ini. Coba, saya nanya, yang datang ini sampai nggak datang, bagus yang mana? Hah? Yang datang. Kok sini Pak, bagus yang mana Pak? Bagus yang nggak hadir. Bagus yang nggak hadir. Ibu, bagus yang datang atau nggak datang ini? Hah? Bingung Bu? Apa Ibu izin? Mohon maaf. Sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu. Kira-kira majelis ini majelis yang baik nggak? Itu aja dulu. Menurut Bapak Ibu aja baik nggak? Kayaknya sepele kan pertanyaan kan? Saya juga sama. Dulu waktu saya awal-awal dulu belajar dulu seperti itu. Ditanya sama guru kami, ini apaan ya guru nanyanya kayak gini? Harusnya kan pertanyaan nggak perlu ditanya. Tapi ternyata di ujung-ujungnya ketemu jawabannya. Hidup ini Bapak Ibu, kita mohon maaf, putusnya hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, hubungannya, salah satunya apa? Karena kurangnya bertanya, dia itu dari mana, sedang apa, dan nanti mau kemana. 3 pertanyaan ini terputus dalam hidup seseorang, maka bisa dipastikan hubungan dia kepada Robnya pun akan terputus. Apa tanda-tanda seseorang itu sedang terputus hubungannya sama Allah? Izin Bapak Ibu, saya memang pas pula sering kayak gini juga ya. Saya nanya, apa tanda-tanda seseorang itu sedang punya masalah sama Robnya? Bu, kita dikasih logika, dikasih fisik, sama dikasih hati. Yang sering masalah sama Allah yang mana? Yang mana dulu? Pikiran, fisik kita, atau hati? Yang mana paling banyak masalahnya? Hah? Hati. Baik. Kalau memang yang paling banyak masalahnya hati, tapi cenderung sulit kali kita menyadarkan diri kita ketika hati kita bermasalah. Gini, saya contohin satu. Tanda-tanda orang yang hatinya bermasalah. Apa yang pertama? Yang pertama dia pasti ini. Bu, ini kelihatan nggak Pak? Ini saya udah gede-gede nih. Cocok pas? Hilang apa? Cak nih Bu, Bapak Ibu, izin, mohon maaf lahir batin. Tanda-tanda seseorang tidak bisa ngerasakan hadirnya Allah, dekat dengan Allah karena apa? Hilang rasa, putus hubungan dia kepada Robnya. Saya mau nanya, rasa seperti apa? Nih, contoh, Bapak Ibu izin. Kalau Bapak Ibu makan lontong lah ya, kan familiar kan lontong di Mencirim ini. Makan lontong, itu yang buat kita tertarik dan pingin nambah-nambah lagi, harganya atau rasanya? Rasa. Harganya misalnya gini, rasanya enak, harganya 70.000, mau beli nggak? Saya pengalaman Pak, wallahi ini masjid, saya pernah beli lontong itu 70.000, kena 1 piring. Pengalaman, sarapan pagi termahal sepanjang hidup sejarah saya. Kenapa bisa mahal? Perjalanan saya saat itu mau terbang ke izin ya, dapat jadwal ngisi ke Bali saat itu, Denpasar. Saya berangkatnya itu ada subuh pesawatnya. Mau nggak mau jadi apa? Sarapan di situ. Jadi apa hasilnya? 70.000. Ini minum segelas dihitung berapa? 27.000. Lontongnya berapa? Nyesel nggak kita makannya? Nyesel Pak. Kalau nggak ada duit pasti nyesel kan? Tapi ya udah dimakan nggak mungkin loh. Kok mahal kali? Tempat kami aja 10.000 udah banyak gitu kan? Goceng lagi di sini pernah saya beli. Ada di sini kan? Goceng kan? Tapi apa yang menjadi masalah? Bukan soal harganya, tapi soal apanya? Rasa. Apa yang paling bahaya dari rasa ini?
3. Bapak Ibu, izin mohon maaf. Kalau Bapak Ibu kehilangan 3 rasa ini satu pertanda dia sedang punya masalah hatinya kepada Robnya. Siapa? Allah. Tapi sebelum saya jawab, Bapak Ibu izin. Tadi saya nanya, ini acara yang baik nggak? Kalau memang ini acara yang baik, silakan jawab jujur. Ketika kita dihadirkan Allah di tempat yang baik, insya Allah, alhamdulillah di masjid tempat yang baik, acaranya acara baik, apakah menjamin yang datang ini sudah baik? Ayo, ini membangun kesadaran loh ini. Udah jamin? Belum? Kalau gitu yang datang sama yang nggak datang bagus yang mana? Nah, bingung kan? Bagus yang mana ya? Yang datang nggak baik, yang nggak, nanti aku bilang yang nggak datang pun nggak baik ya. Bu, Bapak Ibu izin. Saya pernah dapat nasihat ketika kita berada di tempat yang baik dan Allah izinkan kita berada di tempat itu. Izin Bapak Ibu, bukan karena kita sudah baik. Tapi jangan-jangan ketika kita dihadirkan di tempat yang baik, ini satu pertanda di mata Allah kita belum baik. Tapi Allah ingin memperbaiki kita sehingga kita dihadirkan Allah di tempat yang baik. Setuju atau enggak? Setuju ya? Oke. Apa buktinya? Angkat tangan yang hari ini enggak, yang datang kemarin enggak bawa dosanya, coba angkat tangan. Yang enggak ada dosanya, coba angkat tangan. Kan enggak ada kan, Pak? Berarti artinya apa? Ya Allah, kenapa kok aku yang kau pilih ya Allah? Boleh jadi kalau Allah menyampaikan ada kebaikan yang ingin aku berikan kepadamu, pulang kamu dari tempat itu ada sesuatu minimal, ada perubahan dari dirimu. Itu yang mau Allah. Jadi kalau begitu, antara kita yang datang sama yang nggak datang, jangan-jangan kita yang datang ini di mata Allah yang lebih banyak dosanya daripada yang nggak datang. Serius. Setuju nggak? Kenapa gitu? Loh, aku datang ke masjid kok lebih banyak dosa daripada yang nggak datang. Iya, boleh jadi yang nggak datang udah diselamatkan Allah tentang dosanya, sementara kita masih ditimbang-timbang sama Allah. Aku pingin ngampuni hambaku ini, tapi pakai apa ya caranya? Bukan Allah tidak bisa ngampuni, apa ikhtiarnya? Tuh dihadirin tuh di sini. Masya Allah. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, apa masalah terbesar kita? Nanti insya Allah Bapak Ibu ngakuin sendirilah ya. Hilang rasa. Rasa apa yang hilang? Lontong kalau makannya anyep, besok mau beli lagi nggak sih? Misal apa makanan paling mahal? Yang ngetren apa? Anggap aja ya ini ya, karena ini live. Yang makanan yang paling mahal itu yang makanan dari Itali, yang roti ditari ada serat-seratnya itu apa namanya? Saya nggak mau bilang itu pizza, ya. Itu mahal, tapi rasanya nggak enak. Mau beli lagi nggak? Berarti sepakat ya, bukan soal harga tapi soal rasa. Bu, Pak, izin. Apa makna hilang rasa di sini? Hati-hati. Yang pertama, hilang rasa apa? Apa ini? Maksudnya apa? Kok hilang rasa sholat? Bapak Ibu, izin, lagi-lagi mohon maaf lahir batin. Apa tanda-tanda seseorang itu dekat dengan Tuhannya? Pasti dia nggak punya masalah di sini. Tapi kalau ada orang punya masalah di sini, itu satu pertanda dia punya masalah dengan Tuhannya. Dan mohon maaf, saya arahkan gini. Kalau Bapak Ibu izin, kalau kita dibilang orang munafik, teman sebelahnya bilang gini, munafik kamu, terima nggak Bapak Ibu? Orang sebelah ngomong kayak kita, munafik kok ya, terima nggak? Serius nih, terima nggak? Hah? Nggak terima? Kenapa nggak terima? Enak kali kamu bilangnya aku munafik, macam kau ada betul aja gitu kan? Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu izin, bagaimana seandainya yang ngomong munafik itu bukan orang, bukan pasangan, bukan anak, bukan tetangga, bukan kepala desa. Yang ngomong siapa? Allah yang bilang kita munafik. Terima nggak? Ayo, terima nggak nih? Terus, kalau memang Allah bilang munafik,
Kenapa kok bisa Allah bilang munafik? Silakan Bapak Ibu kalau ada ayat Qur'annya silakan dibuka. Kalau saya buat gini, ini apa namanya? Nomor surat. Ini ayat. Karena kami diajarin kayak gini. Jadi lebih gampang kita ngikutin hafalan-hafalan surat insyaallah. Kalau nomor 1 surat surat nomor 1 di Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. 3 Al-Imran. 4 An-Nisa. Berarti 4 ini surah apa? 4 surat An-Nisa ayat 142, posisinya sebelah kanan di atas tepat di baris ketiga kalau tidak silap saya. Apa kata Allah? Allah bilang salah satu tandanya orang munafik itu punya masalah di sini. Yuk kita bahas pelan-pelan. Pak, ini saya sampai jam berapa, Pak? Jam? Sampai jam berapa? Oh, ini materi sampai jam 12, Pak. Ya, jam 9 ya, insyaallah. Ya, saya singkat-singkat ya. Apa kata Allah? Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Pak, Allah ditokoin. Ngeri gak nih? Aku perasaan gak pernah nokoin Allah. Yuk kita buktiin bareng-bareng. Allah bilang orang munafik. Tapi apa Allah bilang? Wa huwa khadi'uhum. Dialah yang sedang tertipu. Siapa mereka? Siapa mereka orang munafik itu kata Allah? Bunyi ayatnya. Wa idza qamu, ketika berdiri, qamu ila shalah, qamu kusala. Ciri orang munafik versi Al-Qur'an adalah ketika dia berdiri untuk sholat, berdirinya malas. Berdirinya malas. Yang ngomong siapa? Harusnya membuka melek. Berdiri dalam sholat aja di kategorinya itu malas, itu munafik. Lalu bagaimana dengan hari ini yang mohon maaf lahir batin, yang bermalas-malasan dengan sholatnya? Cocoknya dibilang apa ini? Lebih dari sekedar munafik. Baik, Bapak Ibu, izin mohon maaf. Apa maksudnya malas itu? Salah satu contoh gini, Pak, izin ya. Ini insya Allah dasar banget, Pak. Kalau kita hidup, ada sebuah film, atau film, di film itu yang menentukan ceritanya siapa? Sutradara. Pas ya, sutradara. Udah, jalan ceritanya disebut apa? Skenario. Betul? Yang menjalankan skenarionya siapa? Artisnya atau pemainnya. Oke. Pak, saya mau nanya. Supaya filmnya bagus, enak ditonton dan sukses filmnya, silakan jawab. Pemain mengatur sutradara atau sutradara ngatur pemain? Ayo jangan bingung, Pak. Atau sutradara ngatur pemain atau pemain ngatur sutradara? Karena yang berkuasa tentang skenario adalah sutradara, kamu pemain, kamu ikut aturan. Kalau kamu nggak bisa ikut aturan, cari sutradara lain. Betul nggak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan bumi Allah yang nyiptain. Sudah, kita hidup di mana? Di atas bumi. Bumi ini punya siapa, Pak? Ayo, punya siapa bumi ini? Punya Allah. Berarti yang berhak mengatur bumi dan seisinya siapa? Allah. Oke. Berarti jelas. Allah punya kemauan. Seorang hamba pun kita punya kemauan. Silakan jawab Bapak Ibu. Antara maunya kita sama maunya Allah, yang terbaik maunya siapa? Maunya kita atau maunya Allah? Pasti maunya. Ini sadar kan Pak jawabnya kan? Yang terbaik pasti maunya Allah. Silakan Pak jawab Pak, izin.
Kalau yang terbaik itu adalah maunya Allah, tanya ke dalam hati kita. Dari mulai akhir balik sampai detik ini kita duduk di masjid ini, selama kita jalani hidup, banyak ngikutin maunya kita atau maunya Allah? Udah kena masalah nih di sini. Lebih banyak ngikutin maunya kita. Baik Bapak Ibu. Contoh. Kenapa saya sampaikan demikian? Tunggu. Contoh ya, sederhana ya. Salat itu sudah ditentukan Allah waktunya. Sepakat? Ya sepakat nggak sepakat di Al-Quran ada. Allah yang ngatur. Zuhur jam berapa? 12:30. Asar jam 16. Maghrib 18:30-an ya, 35 apa berapa ya di sini ya? Ngope aja Pak, sini nggak ada tandanya, ketutup. Isyanya tadi jam berapa? 19, anggap aja lah paling lama jam 8. Saya bongkarnya gini. Zuhur jam 12:30 aja ya Pak, izin. Itu maunya siapa? 12:30 itu maunya siapa? Maunya kita jam berapa? Ayo Pak, Bu, jawab. Allah maunya 12:30, maunya kita jam berapa? Suka hatiku ya Allah. Kalau aku mau jam 1, kenapa rupanya ya Allah? Yang penting kan aku udah sholat. Ini kan, mohon maaf, malaikat nengoknya apa? Dablek ini orang memang. Izin Pak. Penyakit umat sekarang bukan kekurangan ilmu, bukan kekurangan orang pinter, bukan kekurangan ustadz. Dibencirim aja udah Pak, oh banyak kali ustadz dah. Tapi apa kekurangan apa kita sekarang? Kekurangan kesadaran spiritual, kekurangan kesadaran sebagai seorang hamba, dan kekurangan kesadaran tanggung jawab tugas kita dihadirkan Allah ke muka bumi itu apa? Kecuali selain apa? Kecuali apa? Beribadah. Tapi saya mau nanya, yang paling banyak masalah selama kita hidup di posisi yang mana? Jelas. Munafik nggak kata Allah? Loh Pak, sekarang simpel Pak. Ini mohon maaf ya, ini untuk yang sering zuhurnya jam 1:30, jam 2 ya. Kena Pak di ayat ini Pak. Mak, ngeri kali Bah. Kalau sholat jam 2 kena munafik. Ya, kita bongkar. Pelan-pelan Pak ya. Saya tidak ingin menghukumi dan menghakimi siapapun. Kenapa ya kalau Allah bilang munafik? Coba gini simpel. Pak, kita yang butuh Allah atau Allah yang butuh kita? Kita yang butuh Allah. Simpel Pak. Kalau memang kita yang butuh Allah, silakan renungkan. Allah butuh kita enggak? Ayo, Allah butuh kita enggak? Enggak. Kenapa? Wallahi, Allah posisinya sebagai Tuhan bukan karena sembahan kita. Satu alam ini, satu dunia ini, dari ujung kulon nggak ada satu orang pun lagi yang menyembah Allah. Turun nggak ketuhanan Allah? Kapasitas ketuhanannya turun nggak? Mana mungkin turun? Karena apa? Allah jadi Tuhan bukan karena kita sembah. Serius, benar nggak? Mau kau nyembah mau nggak? Aku tetap Tuhan Allah, benar nggak? Tapi saya mau nanya, seandainya kita pribadi nih, kita pribadi ngomong, tidak lagi mau menyembah Allah, turun atau tidak kapasitas kehambaan kita sama Allah? Turun ya? Turun jadi apa? Turun jadi insan, manusia. Di bawah manusia apa? Makhluk. Kenapa? Posisi terbaik di muka bumi ini ketika dia mampu memposisikannya sebagai seorang hamba. Makanya seringkali turun ayat tuh ibadi. Ayat ampunan selalu ibadi. Selalu pakai ibadi. Hamba kata Allah. Jadi artinya apa? Allah itu pengennya kita jadi hamba. Coba mas saya tanya, Allah butuh kita enggak? Enggak. Pak, Bu, izin. Kira-kira kalau Bapak Ibu butuh dengan seseorang, nih saya duduk berdiri nggak apa-apa ya. Ketika Bapak Ibu butuh dengan seseorang, tanda-tanda orang itu butuh sama Tuhannya, butuh sama Robnya, ketika dipanggil datang nggak?
Bapak Ibu lah, kalau misalnya butuh tanda tangan kepala desa, Bapak yang butuh nih, tiba-tiba dibilang kepala desa, Pak, Ustaz Iqbal, datanglah Pak, kan Bapak butuh tanda tangan saya, datang ya. Terus Ustaz Iqbal misalnya ngomong gini, Bapak lain kemari, masa aku yang ke sana? Kira-kira kepala desanya bilang apa? Kau yang butuh atau aku? Bener gak? Bapak Ibu izin, kita sama Allah sering gitu gak? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita ini jangan-jangan sadar kalau kita ini datangnya dari Allah, tapi kelakuan kita kayak hidup gak butuh sama Allah. Tanda-tanda orang yang butuh ketika dipanggil sama Tuhannya datang gak? Jawab Bapak Ibu. Tanda-tanda orang yang butuh ketika dipanggil datang gak? Datang. Itu kalau dia merasa butuh. Saya mau nanya, terus kalau dipanggil hayya 'alas shalah, dia nggak mau datang, tandanya apa? Sadar nggak sadar? Mohon maaf, izin, jangan-jangan dia tidak butuh dengan Tuhannya. Karena tanda-tanda orang yang butuh ketika dipanggil pasti datang. Izin Bapak Ibu, dari mulai jam sholat udah bermasalah. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita terbiasa bermasalah dengan sholat, maka hilang rasa. Apa yang dihilang rasa? Saya persingkat aja Pak, karena waktu saya singkat. Ini apa Pak tulisannya? Nampak? Nampak ya? Apa yang kedua? Zikir. Yang terakhir? Doa. Pak, izin. Yang wajib yang mana? Sholat, maka yang pertama. Orang kemungkinan berzikir kalau dia habis. Kalau orang gak sholat, umumnya zikir gak? Umumnya, pada umumnya gak zikir. Apalagi doa. Berarti kesempatan kita berzikir dan berdoa kalau kita sholat. Tapi ketika sudah tidak sholat, maka resikonya jangankan berdoa, zikir pun payah, doa pun payah. Tapi yang jadi masalah, apa tanda-tandanya sholat yang bermasalah, zikirnya bermasalah, doanya bermasalah? Mohon maaf lahir batin. Pak, jujur, saya sebelum masuk kemari, izin saya selesaikan itu dulu. Kalau Allah sudah bilang kita munafik dengan sholat kita, salah satunya apa? Bermalas-malasan dengan sholat. Bagaimana seandainya, Bapak Ibu, dia sadar datang dari Tuhannya, dipanggil sama Tuhannya, dia nggak mau datang? Ini tandanya apa? Saya dapat pesan dari guru saya, banyak orang yang fardu kifayahnya nanti secara islami kalau mati, bener gak? Bapak Ibu, jujur hari ini di kampung kita di Mencirim ini udah masuk kampung saya karena saya udah 4 tahun tinggal di Mencirim ini. Alhamdulillah baru sekali ini saya ngisi di sini. Saya udah tak kemana-mana, masya Allah, tiap hari ngelewatin, masya Allah. Tapi qadarullah ya. Coba Bapak Ibu, saya mau nanya nih, kira-kira kalau ketika sholatnya bermasalah, ya, Bapak Ibu, apa resikonya? Munafik. Terus kalau seandainya kita udah dibilang munafik, munafik tempatnya di mana? Di mana tempat munafik? Masih surah An-Nisa ayat 145. Neraka yang paling bawah, neraka jahanam paling bawah lagi. Jadi apa itu? Astagfirullahaladzim. Kita mah sering ngomong ya, oh munafik kamu. Yang ngomong sholat zuhur jam 2. Siapa toh yang munafik? Hati-hati ya Bapak Ibu, izin ini. Saya nanya lagi Bapak Ibu. Sholat, kalau memang kita sadar kita butuh Tuhan kita, pasti kita melakukan ini. Sholat. Bapak Ibu, izin. Rasa apa yang hilang dari sholat kita? Sebenarnya panjang lagi, tapi saya singgah aja. Rasa apa yang hilang dari sholat kita? Rasa apa? Rasa nikmat beribadahnya sudah mulai hilang. Yuk angkat tangan yang tadi sholat isanya khusyuk. Nah kan bingung kan? Khusyuk enggak aku tadi ya? Khusyuk enggak ya? Khusyuk enggak ya? Khusyuk Pak? Alhamdulillah, masya Allah. Tapi saya mau nanya, Bapak Ibu, kalau sholat udah nggak khusyuk,
Bagaimana cara sholat khusyuk? Nah, itu akan kita bahas di bab lain. Tapi saya ingin disampaikan gini. Oh, kalau gitu nggak khusyuk apa sebabnya? Ada sebabnya. Ada beberapa sebab kenapa orang tuh nggak sholat khusyuk. Dan itu seringkali dapat pertanyaan saya, kenapa orang nggak sholat khusyuk? Dokter itu Pak, masuk rumah sakit, orang pasien mau berobat, dikasih obat dulu atau ditanya dulu? Ya kita masuk, misalnya masuk ke rumah sakit, baru masuk dikasih obat. Nah ini obatnya, terkejut nggak kita? Belum diperiksa kok udah kasih obat. Makanya kita diagnosa dulu. Di sini diagnosanya. Oke, sholat. Masalahnya apa? Hilang rasa khusyuk. Apa hilang rasa khusyuk itu? Hambar, hampa, kosong. Ujung-ujungnya apa? Hatinya hampa. Sholat pun selesai. Tapi alhamdulillah masih mau sholat. Ya kita persingkat ya Pak. Yang kedua zikir. Pak, Allah nyinggung di dalam Al-Quran, disindir sama Allah, wala yazkurunallah illa qalila, kata Allah. Kamu tidak sedang mengingat Allah kecuali sedikit. Yang ngomong siapa? Allah. Ini ayat ini lagi ngapain Pak? Lagi nyentil-nyentil kita sebenarnya. Lagi di-tweet sama Allah. Nginget aku sedikit kamu. Contoh paling sederhana Pak ya. Ketika kita zikir, habis sholat zikir berapa kali Pak? Apa zikir habis sholat? Tadi kan dibaca imam kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berapa kali? 33 alhamdulillah. Pak izin saya boleh nanya ya Pak? Zikir 33. Selama kita zikir, tanya ke dalam hati masing-masing. Saya tidak ingin menghukumi, nggak ingin menghakimi, tapi tanya aja masing-masing. Selama kita berzikir sama Allah, melapaskan kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tanya, kita fokus di rasanya atau fokus di angkanya? Ayo kan? Aduh, angka apa rasa ya? Tahu ciri-ciri orang yang zikirnya fokus di angka? Ketahuan Pak. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Tangan berzikir, mulut zikir, mata ngelihat jam, ngelihat tulisan. Nanti ada orang lewat. Itu ngapain tuh? Ngapain? Lagi ngitung jumlah zikir. Terus dia ngomong, ya Allah, mana pahala zikir saya ya Allah di yaumil akhir? Mana zikirmu cuma satu? Kapan yang terakhir? Subhanallah. Berapa kali? Satu kali. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak, izin. Terkadang mohon maaf lahir batin. Terkadang ditakutkan orang naik sepeda motor, resiko nabrak yang ngebut atau yang lambat? Yang ngebut. Jadi kalau udah zikirnya semangat, berarti ngejar apanya itu? Ngejar cepat siapnya. Ngejar 30, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita praktek sekarang. Apa kita buktiin sekarang? Bener nggak zikir kita ini ngitung angka atau betul-betul berzikir? Makna zikir itu apa? Ini waktu zikir apa yang diingat? Udah mulai kerut kening kan? Zikir, awak nyebut nama Allah. Mohon maaf Pak, izin Pak. Nih, karena waktunya singkat aja Pak ya. Kalau enggak, tapi enggak apa-apa, pelan-pelan bismillah. Pak, yang ditakutkan nanti ketika kita di yaumil akhir, ketika kita sebut Allahu Akbar, coba dalam sholat apa yang kita sampaikan ke Allah? Rukun sholat yang kedua apa? Takbir. Yang pertama niat, yang kedua takbir. Terus kita ngomong gini, Allahu Akbar. Itu lagi ngapain? Saya nanya, itu lagi ngapain? Kalau belajar praktek sholat, iya, dia sedang
sholat. Tapi ketika Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Izin Pak, mohon maaf. Ketika kita menyebut Allah Maha Besar, Allahu Akbar, tapi tiba-tiba di yaumil akhir, mohon maaf Pak, mohon maaf, takut banget kalau ketika nanti Allah bilang gini, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu, kata Allah. Ngeri nggak kalau Allah ngomong gitu? Saya bukan nakut-nakutin. Loh kok dusta ya Allah? Kadzabta, mulutmu membesarkan aku, tapi isi hatimu masih banyak yang lebih besar daripada aku. Hati-hati. Bahkan di dalam zikirmu pun masih lebih besar selain aku daripada ucapan lisanmu. Di sholatmu pun yang katanya menyembah aku, tapi di dalam sholatmu pun hanya waktu-waktu yang sedikit dikasih sama Allah. Cuma berapa menit sih sholat? 5 menit. Tapi gak kita manfaatkan. Atau jangan-jangan pengen cepat siap. Akhirnya apa? Kadzabta. Nih kalau dibahas secara tauhid Pak, agak nyucuk-nyucuk ini Pak. Jadi Bapak Ibu silakan renungkan. Coba saya menanya, kita praktek sekarang. Praktek, saya ajak Bapak Ibu praktekin. Nanti ada rumus dari Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam, karena rujukan saya kitab Al-Hikam. Jadi dalam kitab Al-Hikam itu jelas Ibnu Athaillah mengatakan apa yang keluar dari lisanmu adalah bungkusan dari dalam corak kolbu. Kolbu. Baik. Hitungan ketiga Bapak Ibu, silakan panggil nama Allah sekali aja. Allah. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Pakai Allahu Akbar. 1, 2, 3. Biarkan hatinya memanggil, mulutnya bergerak dengan sendirinya. Allahu Akbar. Kita tes ya. Hati dulu ngomong, biarkan mulut bergerak dengan sendirinya. 1, 2, 3. Lebih dalam. Baik. Mana lebih terasa? Yang terakhir atau yang pertama? Yang terakhir. Salat fisik, salat lisan, salat hati. Fisik, lisan, hati. Yang paling banyak masalah yang mana? Saya gantiannya. Yang sering kita bermasalah dalam sholat, yang mana? Hati. Kalau fisik Pak, gak usah diajarin. Fikih sholat udah jelas, dari niat sampai salam udah diajarin. Lisan gak usah diajarin. Anak saya yang udah SD kelas 1 udah hafal bacaan sholat. Hati berarti masalahnya di mana? Kalau sholatnya bermasalah, maka pastikan zikir hatinya pun bermasalah dan doanya pun bermasalah. Oke, masalah di mana? Lagi-lagi rasa. Baik Bapak Ibu. Tadi apa rasanya? Waktu tadi manggil Allahu Akbar, rasanya apa? Apa yang muncul di sini? Apa yang muncul? Hah? Apa Pak? Tenang. Terus ada lagi? Rasanya apa? Coba bagus mana? Allahu Akbar barusan atau yang sholat isya tadi? Ayo. Allahu Akbar yang barusan atau yang sholat isya tadi? Bagus mana? Rasanya? Yang barusan. Ada kabar gembira dari Allah. Saya gedekin. Gede tuh. Ini janji Allah. Surat 48 sebelah kanan bagian atas mau ke tengah. Ini ayat 48 surat Al-Fat. Apa kata Allah? Apa hadiah istimewanya bagi yang tadi takbirnya baik, manggil Allahnya baik? Allah bilang gini. Tapi sebelum saya lanjutin, coba subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, Allahu Akbar sekali selayaknya orang berzikir. Tapi hati dan lisan
menyatu dengan rasa betul-betul kita itu lagi subhanallah mensucikan Allah, alhamdulillah memuji Allah, Allahu Akbar, betul-betul kita lagi membesarkan Allah. Nanti efeknya akan kemari. Nanti Bapak Ibu akan bertanya, khusyuk itu gimana caranya? Nanti akan ketemu sendiri jawabannya ketika dapat poin ini. Baik, hitungan ketiga, subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, Allahu Akbar sekali. 1, 2, 3. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, selesai? Oke. Semakin tenang? Semakin tenang. Baik. Pak, izin. Allah bilang di surah 48 ayat 4, Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan ketenangan, sakinah, ke dalam, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang mukmin. Siapa yang memberikan ketenangan? Allah, ke dalam hati orang mukmin. Liyazdadu imana ma'a imanihim, kata Allah. Ditambah dan terus ditambah ma'a imanihim, imannya ditambah sama Allah tanpa mengurangi iman yang ada. Iman yang ada ditambah lagi sama Allah. Makanya kalimatnya apa? Ma'a imanihim. Imannya ditambah terus sama Allah. Liyazdadu ma'a imanihim. Yang ngomong siapa? Jadi kalau gitu sekarang saya tanya, kalau selama ini sholatnya hati kita bisa nggak tenang, gara-gara masalahnya di mana? Ketahuan? Masalah di mana? Karena punya masalah dengan hatinya, hilangnya rasa kita kepada Allah. Ma'imanihim. Baik, sudah. Saya masuk kemari. Dipersingkat doa. Pak, izin Pak. Doa. Sering doa? Sering ya? Kalau doa yang hilang rasa gimana kira-kira? Bahkan kalau kita itu pernah ditegur Pak. Tegurnya gimana? Doanya itu modalnya hafalan. Dari kecil mau sampai gede itu aja mah doanya hafalan. Ujung-ujungnya apa? Kehilangan rasa. Tapi bagus, masih mau berdoa. Tapi izin Pak, mohon maaf, doanya seperti apa? Pak, izin. Kalau jujur, Bapak Ibu, di dalam berdoa sama Allah, saya mau nanya, lebih banyak mintanya atau ngakunya? Hah? Serius nih? Lebih banyak? Lebih bagus mana nih? Minta atau ngaku? Bapak Ibu punya anak 2, si A sama si B. Dua-duanya ini mohon maaf, dua-duanya ini bandel ya. Mohon maaf, ini hanya contoh aja. Dua-duanya bandel, A sama si B. Si A minta aja mak sepeda lama, tas baru lama, inilah Pak. Si B sama-sama butuh barang yang sama, tapi si B bilang gini, ya udahlah Pak, saya tahu sadar diri, saya sering nyusahin, saya mohon maaf ya, izin saya mohon maaf lahir batin. Misalnya tuh anak ngomong kayak gitu. Dua-dua pengen tas, yang pengen kita kasih si A apa si B? Yang minta atau yang ngaku? Ya? Yang ngaku. Doa kita banyak minta atau ngaku? Doa sapu jagat, familiar dalam doa. Doa apa? Pasti sering doa gini. Saya yakin hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Terus atina. Terus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya luar biasa enggak itu? Ya Allah, berikan saya kebahagiaan dan kebaikan dunia, kebaikan akhirat ya Allah, dan hindarkanlah dari azab neraka. Bagus banget kan doanya itu Pak? Tapi saya mau nanya, kelakuan kita, doa kita, hidup kita banyak pengen mencari bahagia dunia atau akhirat? Ayo ibu-ibu, doanya banyak sibuk dalam hidupnya, sibuk mencari kebahagiaan dunia atau akhirat? Dunia, lagi-lagi dunia. Ini kode dari Allah yang sibuk dengan dunia.
2964 sebelah kiri bagian atas baris pertama. Tambah lagi yang dunia lagi. Saya lupa suratnya, tapi ada surat dia ayat 36, surat 42 apa 48 saya lupa. Itu Allah bilang apa? Dunia. Apa kata Allah ini? Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahu wa la'ib. Kata Allah, sesungguhnya kebahagiaan dunia adalah sanda dan senda gurau. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu, kalau ada izin kita insyaallah kita akan bahas hidup kita ini lebih banyak kemana sih. Nah kalau saya pengen, Allah tuh pengennya kita masuk surga atau neraka, gitu aja dulu. Allah pengennya kita masuk surga atau neraka, sederhana. Hah? Masa Allah pengen kita masuk neraka Pak? Allah pengen kita masuk mana? Surga. Kelakuan kita dekat ke surga atau ke neraka ini? Ada, cukup sekedar ngaku kan bagus Pak. Karena Pak doa tadi adalah ngaku. Oh iya ya, jangan-jangan pengen ku surga, kelakuanku neraka. Tapi yang di sini nggak ada lah ya. Nggak ada yang gitu lah ya di sini ya. Nggak ada lah di sini, mana ada. Nggak ada yang ngaku kan? Ya saya rasa cukup lah ya Bapak Ibu. Ini kalau dibahas sangat panjang. Tapi di dalam doa, ketika doa itu kehilangan rasa, karena efeknya sholatnya bermasalah, zikirnya bermasalah, doanya pun bermasalah. Baik kalau gitu Bapak Ibu. Ini apa lanjutnya Ustaz? Oke. Baik, karena ada sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu yang